orang yang merasa wow, kalau punya tas yang harganya 500 miliar. Woi, seolah-olah harga dirinya jadi 3 miliar. Gara-gara punya tas 500 miliar. Hei, kita berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang kita miliki. Kita berharga di mata Tuhan karena siapa yang memiliki kita. Amin. Haleluya. Bilang sama teman saudara, jangan sombong. Oke, saya minta saudara memilih sekarang. Ini hukuman buat Tuhan. Dengar baik-baik. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud. Demikian, pergilah katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Nabi Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedangkan mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi saudara, untuk menebus kesalahanmu Daud, 3 alternatif. 3 tahun kelaparan, 3 bulan pelarian, dikejar-kejar musuh, atau 3 hari balas sampar. Saya mau tanya Pak Roni, kalau Pak Roni sebagai raja, dalam situasi seperti ini sudah melakukan kesalahan dan sebagai bentuk hukuman ada 3. Rakyatmu akan menderita kelaparan selama 3 tahun. Atau kamu harus lari, sembunyi karena dikejar-kejar musuh selama 3 bulan, atau balas sampar dalam 3 hari. Dikejar-kejar, kenapa? Resiko. Pak Rudi mau pilih yang mana nih? 3 bulan melarikan diri. Pak Adi? Bersama-sama rakyat menghadapi. Saya tertarik karena Daud memilih yang terakhir. Ya, kenapa? Daud memilih untuk mengambil resiko bersama yang lain. Kalau penafsir mengatakan, kalau dia hanya membiarkan kelaparan, masih ada resource yang lain. Masih ada sumber-sumber daya yang lain yang barangkali tidak akan tersentuh. Paling hanya kelaparan bisa minta bantuan tetangga. Kalau dia dikejar-kejar musuh, ada, saudara, Daud masih mengandalkan masa lalunya. Dia selalu menang. Tetapi kalau dia membiarkan balas sampar, dia kena resiko. Karena bisa-bisa dia juga ikut mati. Jadi artinya dia mau ikut menanggung resiko yang tertinggi dari kesalahannya. Tidak hanya mengambil untung dia lari, kemudian rakyatnya yang menderita, atau rakyatnya lapar, kemudian dia masih bisa makan sebagai seorang raja. Kita baca. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saya suka kalimat ini, saudara. Ini kalimat yang bagus sekali. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud memilih, udah hukumlah aku Tuhan, aku tahu engkau punya kasih karunia. Daripada aku dihukum oleh manusia, lebih baik aku dihukum oleh Tuhan, karena saya tahu di dalam setiap hukuman Tuhan ada pembelajaran. Di dalam setiap hukuman Tuhan ada hikmat. Di dalam setiap hukuman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang dekat dengan hatinya akan mengalami kesulitan-kesulitan. Buktinya Daud sudah mengalami. Berkali-kali dia melakukan kesalahan dan Tuhan membela, Tuhan menjaga dia. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau kita melakukan kesalahan,
lebih baik kita mengambil risiko di dalam kasih karunia Tuhan. Setelah ini Daud mengambil sebuah langkah yang luar biasa. Dia membeli tempat pengirikan dan dia mendirikan mezbah. Dan disitulah dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan ketika yang punya mezbah, yang punya tanah mengatakan, sudah saya kasih saja. Saya kasih ini tempat, saya kasih sapi untuk korban, saya kasih semua yang diperlukan. Daud mengatakan tidak, saya tidak mau korban gratisan. Luar biasa kan? Mari kita akan baca, saudara. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada seluruh Israel, dan pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dan dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. 70.000. Ini luar biasa pengalaman Daud. Ketika malaikat mengacungkan tangannya, maka menyesalah Tuhan kepada malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikianlah sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Daud mengambil resiko dan dia berani bertaruh nyawa, saya yang menanggung ini semua. Seorang pemimpin, dia tidak cari kambing hitam. Seorang pemimpin kalau dia tahu demi rakyatnya, demi warganya, demi bangsanya, dia tidak menyelamatkan sendiri. Dia mengatakan, saya minta ampun kepada Tuhan, saya mau bertobat, dan biarlah semua saya yang akan mengambil resikonya. Karena saudara-saudara, apa yang terjadi kepada rakyat Israel dan Yehuda adalah keputusan Daud yang salah. Dia menyadari saya yang bersalah. Pemimpin yang hebat tidak takut mengakui kesalahan. Katakan kepada teman saudara-saudara, jangan takut mengakui kesalahan. Karena kesalahan bukan kekalahan. Coba diulangi lagi. Jangan takut mengakui, karena kesalahan bukan. Ibu-ibu, jangan takut mengakui, karena kesalahan bukan. Siapa yang suka ngeblame orang, suka mencari kesalahan orang, suka mencari kekurangan orang, dan tidak pernah melihat balok di matanya sendiri, saudara tidak akan pernah belajar dari hidup ini. Daud belajar banyak dari pengalamannya. Dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Dan kali ini Daud mengatakan, biar saya yang menanggung. Hebat nih saudara-saudara, dalam hidup ini, kalau mau bebas dari rasa bersalah, belajarlah mengakui kesalahan. Cara begini, saudara. Kalau saya mengakui kesalahan, kemudian saya ngeblame, saya cari kambing hitam, ini bukan saya. Ini sebetulnya Abi yang melakukan. Wong yang baru ngambil mobil Abi, yang nyetir Abi, padahal saya yang nyerempet. Tapi saya mau terhindar dari hukuman, saya lihat, catat saja, saya tidak pernah melakukan ini. Ini pasti Abi, dia belum pintar bawa mobil ini. Apakah saya bebas dari semuanya? Tidak. Ada 3 hal yang terjadi waktu saya cari kambing hitam. Saya tetap menanggung guilty, rasa bersalah. Yang kedua, saya sedang memojokkan orang yang saya salahkan. Dan yang ketiga, saya sedang menipu diri sendiri. Maka beranilah mengakui kesalahan. Amin. Jangan suka, oh ini gara-gara ini. Orang yang seperti ini tidak pernah dewasa dalam hidup. Ya kan? Belajarlah mengakui kesalahan. Hidup ini singkat. Jangan dibebani dengan rasa bersalah yang berkelebihan. Saudara akan kehilangan sukacita. Karena setiap kali lihat mobilnya, deg.
Setiap kali ketemu dengan orang yang Anda jadikan kambing hitam, saudara tidak nyaman. Saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak, gara-gara suka menyalahkan orang. Nah, saya mau mengatakan ini, saudara-saudara, karena ini bawaan lahir. Apa yang terjadi pada waktu Adam jatuh dalam dosa? Ini gara-gara wanita yang Tuhan taruh dalam diri saya. Kalau dia tidak kasih buah ini, saya tidak akan makan. Kan Tuhan sendiri yang kasih wanita itu. Wanitanya bilang, ini ular. Ini bawaan lahir, saudara-saudara. Hati-hati kalau saudara suka nyari kesalahan orang. Apa susahnya mengakui, Pak, saya tadi melakukan kesalahan. Saya tidak sengaja nabrak kursi dan kursinya itu kakinya patah. Saya akan mengatakan, puji Tuhan, hanya kakinya yang patah, bukan kakimu. Iya kan, siapa tahu. Dalam hidup ini kita semua melakukan kesalahan. Bahkan orang yang takut akan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Allah seperti Daud, masih bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan takut mengakui kesalahan, karena mengakui kesalahan adalah bentuk daripada siapa Anda. Anda mengakui ketidaksempurnaan dalam hidup ini. Dengan kata lain, waktu Anda berani mengakui kesalahan, Anda sedang menempatkan dirimu sebagai manusia biasa dan Tuhan yang maha sempurna. Jangan sok jadi Tuhan, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan. Bertobat. Tengok teman saudara dan kasih sedikit mata melotot sedikit. Bilang bertobat. Saudara-saudara, kita membaca kisah ini luar biasa. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bertobat dan memberikan pengorbanan adalah cara terbaik untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan dan menghentikan semua tulah, kemarahan, apapun juga yang didatangkan akibat ketidaktaatan. Kalau saudara menyadari bahwa yang terjadi dalam hidup saudara kok penderitaan demi penderitaan, tulah demi tulah yang datang bertubi-tubi, sial demi sial. Mungkin ada sesuatu yang selama ini Anda sembunyikan dan belum diakui di hadapan Tuhan. Kalau saudara dari keturunan ke keturunan yang ada adalah nasib sial misalkan. Saudara menghadapi sakit, penyakit, turunan dan sebagainya. Atau saudara dari keluarga yang sudah turun-temurun bercerai dan setiap generasi banyak perceraian, mungkin ada sesuatu yang harus diakui. Kita harus kembali kepada Tuhan, putuskan semua kutuk itu di hadapan dengan kuasa darah Yesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus kita memiliki korban yang sangat dahsyat kuasanya untuk menghentikan semua kutukan ini. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan sapi, lembu, domba dan sebagainya. Kita cukup mempercayai kuasa darah Yesus. Yang penting saudara percaya dulu. Yang penting saudara mengakui lebih dahulu betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Ini pelajaran buat kita semua, pelajaran sebagai seorang pemimpin. Jangan takut mengambil risiko untuk keselamatan bangsa. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.